Salam sejahtera. Gimana Bapak Ibu malam tadi istirahatnya cukup? Masih semangat ya semua ya? Hari pertama kita sudah dapat pencerahan dari Stephen Post tentang mengenai bagaimana membangun culture di organisasi. Lalu Rehel juga menjelaskan MR dari sudut pandang eksekutif dan penerapan RBIA di Queensland. Dan tadi malam saya sempat mengikuti dinamika pada saat coaching klinik, dan saya sendiri optimis nih, Bapak Ibu semua semangat untuk membangun MR dan RBIA. Mudah-mudahan diskusi kita seminar ini benar-benar bisa menjadi bekal Bapak Ibu semua. Dan hari ini dua narasumber kita, Pak Iwan dan Rehel, juga sudah berbagi pengetahuan dan pengalamannya, bercerita banyak tentang implementasi hasil pilotingnya di KL dan juga di Queensland. Dan terakhir ada case yang menarik disampaikan oleh Rehel mengenai Tahitian Princess. Ini sebenarnya semakin memudahkan kita memahami RBIA, bagaimana kita mengantisipasi risiko dan harus mampu berimajinasi atas suatu proses yang mungkin terjadi yang dapat menyebabkan, kalau tadi contohnya fraud risk, yang dapat menyebabkan risiko kecurangan terjadi. Nah, sesi kali ini kita akan bicara tentang desain dan strategi penerapan MR maupun PBR di KL maupun di Pemda. Dua pembicara kita ini, dua-duanya memiliki tidak hanya pengetahuan yang mumpuni, tapi juga pengalaman di bidang pengawasan yang cukup banyak jam terbangnya. Pembicara pertama nanti Pak Rudi M. Harahap. Saya bacakan sedikit mengenai profil beliau. Beliau pendidikan terakhirnya mendapat gelar PhD dari Auckland University of Technology, New Zealand, lulus tahun 2018. Tesisnya mengenai mengintegrasikan sistem informasi, sistem manajemen kinerja di level individual dengan level organisasi. Lalu S2-nya diselesaikan, mungkin ini double degree ya Pak Rudi ya, double degree tentang Magister Manajemen Sistem Informasi di BINUS, Universitas Bina Nusantara. Ini juga universitas salah satu yang unggul di Indonesia. Dan double degree-nya diperoleh dari Curtin University of Technology di Australia. Kalau lihat dari lulus akuntannya STAN tahun 96, berarti pengalaman pengawasan beliau itu sekitar 23 tahun, dipotong-potong sama masa pendidikan beliau, ya kira-kira pengalaman pengawasannya 20 tahun, itu sudah jam terbang yang luar biasa. Dan sepanjang pendidikan beliau hampir seluruhnya beasiswa selepas bahkan seluruhnya ya selepas SMA, dan saat ini beliau menjabat sebagai salah satu kasubdit di BPKP. Lalu kami persilakan Pak Rudi untuk naik ke atas. Ya, tepuk tangannya Bapak Ibu. Nah, pembicara kedua, beliau akan menyampaikan mengenai strategi dan desain dan strategi penerapan MR maupun PBR di pemerintahan daerah. Beliau ini juga seorang doktor yang lulus tahun 2017. Selesai pendidikan akuntan di STAN pada tahun 2016.
2002, berarti pengalaman beliau itu sudah 17 tahun di bidang pengawasan. Kalau dikurangi dengan masa pendidikan S2, S3, ya sekitar lebih dari 12 tahun beliau berpengalaman di bidang pengawasan dan kompetensi yang sangat memadai untuk menjadi narasumber yang akan menceritakan kepada kita berdasarkan. Dan 2 tahun terakhir beliau setelah lulus ditempatkan di Deputi Pengelolaan Keuangan Daerah. Beliau sudah banyak memfasilitasi sehingga juga punya pengetahuan yang cukup sebenarnya tata kelola di daerah, sejauh mana kualitasnya dan kemampuan daerah untuk menerapkan MR dan PIBR, bagaimana strategi implementasinya nanti akan beliau sampaikan dalam sesi kedua nanti. Kami persilakan Pak Ilham untuk naik ke atas. Ini kalau di rundown sebenarnya waktu kita ada 2 jam nih, tapi kalau lihat waktu sekarang tinggal 75 menit. Jadi saya bagi waktu untuk masing-masing narasumber 25 menit untuk presentasi, lalu 25 menit sisanya kita gunakan untuk diskusi. Tapi kalau sepakat untuk kita perpanjang, itu bisa-bisa saja. Dan tadi waktu Bu Sally menyampaikan beberapa pantun, saya jadi terbebani juga untuk menyampaikan pantun. Jadi waktu sesinya Rahel dan Pak Iwan banyak terganggu dengan saya mempersiapkan pantun. Nah, sekarang saya bacakan pantun yang awal untuk melanjutkan sesi berikutnya. Pingin rujak, belinya duren. Gak nyambung ya? Iya. Kita punya narasumber-narasumber yang keren. Setelah narasumber kami perkenalkan. Monggo Pak narasumber, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita punya waktu 20 menit. Materi saya akan reflecting sekilas selama 1 hari kemarin, kemudian juga termasuk yang acara malam-malam kita yang ada yang kerokan nggak malam ini Pak? Belum ada yang kerokan ya? Untung saya pakai jaket gitu. Panitia bilang kita di coffee, tapi saya pikir tadi tertutup. Rupanya anginnya gede. Bapak saya nggak ikut Pak Kabiro Hukum, Kepala Biro Hukum Jawa datang. Bapak dari beliau dari Kejaksaan, ya. Jadi sangat bagus kolaborasinya. Nah, saya akan reflecting, kemudian kedua saya akan banyak berbicara tentang culture. Karena pertanyaannya selalu sebenarnya bagaimana mengimplementasikan culture. Kemarin teman di ruangan apa ya, KKP kalau nggak salah ya, di KKP kalau nggak salah, teman KKP itu pas lagi di meja itu bertanya, sebenarnya memang isunya adalah culture Pak, risk culture itu, tapi bagaimana melakukan. Nah, hari ini di sesi ini saya akan ceritakan berdasarkan riset teman saya, calon doktor lagi, doktor baru kita, Pak Mutia Rijal. Kita kasih apresiasi Pak Mutia, silakan diri. Jadi beliau ini bersama dengan saya adalah editornya Birokrat Menulis, ya. Ntar kalau mau kontak Birokrat Menulis ada kartunya di depan. Pak Rijal tolong dibagikan. Nah, kemudian berikutnya dari reflecting isu-isu culture, kemudian saya akan mengajak kira-kira bagaimana strategi ke depan kementerian lembaga ini, ya. Mungkin sedikit saya akan singgung juga Pemda, nanti akan disclose lebih jauh oleh Pak Ilham, supaya nanti detailnya setelah makan siang kita akan bisa bikin action plan, ya, bersama-sama, ya. Table-nya sudah disiapkan oleh sekretariat, tim coachernya, kita bilang namanya coaching clinic, ngopi-ngopi bareng, kita buat santai.
supaya nanti pulang 5 tahun ke depan Bapak Ibu aware apa yang harus dikerjakan di sisi kami dan juga di sisi Bapak, termasuk di sisi manajemen, ya, bukan hanya di sisi internal auditor. Itu kira-kira topik presentasi saya. Kalau kita lihat kemarin, sekilas itu kita bisa lihat beberapa materi dari pembicara, mudah-mudahan masih ada semua orangnya di sini. Yang pertama itu kan cerita tentang dari BPOM ada nggak ya, inspektur utamanya ya. Jadi kalau saya masih ada dari BPOM, belum udah pulang ya. Jadi kita bisa belajar bahwa ternyata BPOM itu berhasil merepackaging atau mempackaging manajemen risiko, ya. Itu untuk mendorong quality management, ya. Saya bercerita ini untuk menegaskan bahwa contextual factor, hal-hal yang spesifik itu di masing-masing tata lembaga atau Pemda harus diperhatikan. Jadi BPOM itu sebenarnya keunggulannya atau nilai lebihnya adalah dia berhasil mengemas, membungkus manajemen risiko untuk meran quality management. Karena quality management itu sangat dominan di dalam obat-obatan drug system, food and drug system, control systemnya. Nah, tapi berbeda dengan konteks lain, kalau kita berpindah, misalnya Bappenas, ternyata dia memang lebih banyak formal. Bu Trisakti cerita, merasakan, menceling sekilas tentang apa yang dilakukan oleh BPOM, apakah betul itu adalah sudah MR atau integrated MR atau integrated atau enterprise risk management, ya. Terus kemudian kalau kita belajar di daerah, PIBR itu ternyata di Jogja itu masih ada Jogja, teman Jogja? Hah? Oh, masih ada Jogja, oh ya ada. Jadi PIBR itu adalah motornya, penggeraknya dari manajemen risiko di OPD. Itu poin lebihnya, keunggulannya. Terus kalau kita berkelana lagi ke Jawa Tengah, itu ternyata dia sudah melihat peran political leaders itu sangat kuat untuk menjalankan manajemen risiko dan PIBR. Kita nggak melihat di tempat lain. Bagi BPOM nggak penting karena dia orang profesional, tapi bagi Jawa Tengah itu sangat dominan. Bagi Jogja itu mungkin nggak terlalu penting karena raja konsepnya di Yogyakarta. Jadi bagaimana peran sebagai motor itu yang lebih dominan. Sementara jika kita bandingkan dengan si Rachel, ya, kalau orang Indonesia bilangnya Raquel. I think I need to call you Rachel, ya, Rachel. Bahasa Inggrisnya Rachel. Jadi begitu pindah negara kita tuh footnote-nya persis kan, kalau RAA, Rachel itu dihaluskan. Jadi Rachel Nolan ini pada umur 27 tahun sudah jadi anggota parlemen di Queensland, saya salah ketik, bukan di South Wales. Itu dia punya concern, ternyata ada diskoneksi antara internal auditor dengan top leader. Jadi manfaatnya itu belum terasa gitu. Kita asik bermain sendiri internal auditor, tetapi value-nya bagi manajemen puncak itu kok jauh. Jadi Pak Iwan sudah mengulangi bahwa at the end tujuan daripada kita berbicara RM atau PIBR adalah memberikan value, tujuan. Tadi Pak Iwan sudah mengingatkan lagi, begitu kita studi piloting, berapa kali diulang oleh pimpinan, ini kalau PIBR-nya masih begini, kayaknya useless deh. Harusnya itu bagaimana nanti manfaatnya? Kemarin saya sebenarnya pengen bertanya kepada BPOM, hasil perubahan daripada MR PIBR di BPOM itu apa sih? Dari 5 tahun yang lalu ke 5 tahun berikutnya. Kalau cuma aktivitas yang kita lakukan, oke, itu nice gitu ya. Tapi apa value-nya? Karena pemerintahan sudah berubah. Kita sudah berbasis, kalau kata Reso tadi, value for money. Nah, sekarang saya akan masuk ke kenapa tadi itu muncul. Sebenarnya isunya adalah culture. Culture itu kalau kita ambil, ini sangat populer, konsep ini atau framework ini atau model ini kita bilang punyanya ISO 2009. Itu kita sebenarnya sih bukan murni dia punya, itu sebenarnya dari ANZ juga ya, Australian sama New Zealand standar, itu diadopsi sama ISO. Itu ternyata ada satu pointer yang kurang kebaca, kan sebenarnya kita membangunnya dari prinsip
rangka, framework, sama proses, gitu kan? Kalau kita perhatikan di kiri itu prinsip, kemudian di paling kanan itu adalah proses. Yang jadi masalah adalah kita sering mengartikan ya manusia itu sebagai penghambat proses. Padahal prinsip sudah menekankan pentingnya culture, ya, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, transparan dan inklusif, tapi dianggap gagalnya manajemen risiko itu karena ini. Ya. Kemudian sebenarnya sudah berubah lagi. Dari Bapak Ibu kalau bicara ISO nanti hati-hati, karena ISO itu sudah berubah versinya dan sudah disahkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI), ya. Itu sudah berbasis tahun 2018. Keputusannya tahun 2019, ya. BSN sudah mengesahkan. Jadi juga sama, itu faktor manusia dan budaya, inklusifnya itu dibedakan dari yang sebelumnya ada transparan dan inklusif, sekarang hanya inklusif. Itu dapat dia salah artikan menghambat proses. Ingat di prosesnya ISO sudah berubah, dia ternyata apa yang dibilang oleh Resol tadi tentang recording itu sangat penting. Di ISO 2009 itu tidak ada penekanan recording sama reporting, ya. Lasernya mana ya? Untuk ada laser tadi ya? Ada ya? Di sini kan laser, cuma itu doang ya. Yang mana yang atas? Yang ada sinarnya nggak ada ya? Tunjukin saya. Yang atas ini? Ini ya, oke. Jadi di sini ada recording and reporting, pencatatan pelaporan, ya. Itu dunianya internal auditor sudah diterima oleh standarnya internasional. Nah, kalau bagi internal auditor, sebenarnya kita itu hati-hati juga sudah berubah. Frameworknya COSO itu sudah berubah dari kubikel ke helix, itu sudah ke spiral, sudah seperti DNA. Beda. Jadi sekarang kalau dulu auditor itu kotak-kotak, sekarang dia harus berpikirnya integrated, makanya gambarnya dalam bentuk DNA, spiral, ya. Jadi kalau diperhatikan di sini, governance and culture, COSO ILN 2017 itu menekankan berapa kali culture and governance, kemudian di sini design culture, define design culture, kemudian di sini kita disuruh ukur, ya kan? Disuruh reports, and risk, culture, and performance. Nah, itu menarik di culture. Tapi juga ada satu ingat, tadi soal isu leader. Bapak dari mana dia? Jawa Tengah atau dari Jawa, Yogyakarta tadi yang bercerita tentang kita punya isu leader. Nah, COSO sudah memperhatikan itu. Jadi leader adalah salah satu risiko sekarang, ya, di dalam framework COSO. Di situ disebut namanya risk to strategy dan risk of strategy. Jadi kalau dulu kita melihat ada strategi, kita tinggal lihat apa risikonya untuk menjalankan strategi tadi. Tapi pemikiran hasil riset panjang ternyata menemukan justru di sektor publik bahkan swasta yang besar itu adalah risiko atas strategi itu sendiri. Karena kenapa? Strategi itu banyak dibuat asal kopi, akhirnya menimbulkan tidak selaras antara strategi dengan visi, misi, dan values-nya organisasi. Termasuk ketidakselarasan antar entitas yang ada di pemerintahan. Tidak hanya di Indonesia, gitu ya. Jadi dia itu menjadi perhatian, gitu loh. Jadi dia harus menjadi risk. Jangan diabaikan. Strategi itu memang tugasnya top leader. Karena itu dia dianggap sebagai sebuah risiko. Nah, sekarang kita lihat riset dari kawan kita Pak Mutia Rizal. Jadi Pak Mutia Rizal ini sudah melihat bahwa kalau kita mau dipertimbangkan faktor manusia, pertanyaannya culture-nya mau seperti apa, development-nya, risk-nya. Jadi pertama, kalau lihat dari sini selama ini tuh kita cenderung RM, TBR atau SPP itu mengatur perilaku manusia, pegawai menjadi sasaran pengendalian yang pasif, tidak emansitatif, egaliter, hierarkikal, ya. Itu yang akhirnya memunculkan compliance, sekedar mengatur-ngatur, rules based. Nah, Jatang sudah mengingatkan itu old paradigm. Masih ada Jatang ya? Jawa Tengah ya? Tadi kan tegas gitu ya. Ini versinya old gitu kan. Kita harus berubah kata dia gitu kan. Kita harus berubah menjadi mengakui pegawai sebagai manusia, mampu mengendalikan diri sendiri,
Membangun budayanya bagaimana? Karena itu memahami budaya dominan di birokrasi. Itu jangan tidak bisa diabaikan. Negara kita adalah negara paternalistik, beda dengan di Western yang tidak paternalistik. Memerhatikan budaya nasional dan lokal termasuk etnik di daerah. Nah, kalau ini berhasil kita bangun, maka performa akan datang. Kalau kita mengabaikan, itu tinggal nunggu manajemen risiko dan payback itu dimanipulasi. Nah, prosesnya adalah memitigasi risiko itu sebagai praktis, bukan mandatori. Kalau kita berdebat tentang mandatori, Pak, kita butuh rule. Itu nanti menjadi proses chapter yang basa-basi. Nah, budaya ini salah satunya adalah dia itu kita kurangi hierarki kuasa yang agar lebih egaliter, mengedepankan konektivitas. Bentuknya seperti apa, Pak? Itu kan pertanyaannya. Kalau terasa tadi malam, ya, itu adalah realnya BPKP membangun yang namanya Library Cafe. Jadi para deputi, kepala itu ngumpul di Library Cafe, kita diskusi santai. Karena Indonesia itu culture-nya, kalau sudah di warung kopi, ya, itu dia akan egaliter. Ya nggak? Kemarin rasakan ada orang inspektur, saya dengar ada para inspektur lagi komplain, perlu sekda katanya berbicara. Sekdanya dia aja, akhirnya mengenalkan diri, saya sekda lo sebenarnya gitu. Meja siapa itu kemarin tuh? Jadi itulah egalitarian itu harus dibangun dalam bentuk room, ya, suasana, ya, yang memang cultural base Indonesia. Kita suka pengajian gitu ya, pengajiannya itu hadap kiai, tidak hadap seperti di kelas gitu ya. Makanya kemarin saya bilang ke Eko, desain ruangan tidak seperti kelas seperti yang ada di luar gitu. Jadi Indonesia itu values-nya adalah suka ngobrol, berada seperti kita ngaji dengan kiai. Nah, kemudian dia transparan. Transparan itu kalau selama ini harusnya kan transparan inklusif. Dia tuh cenderung cuma diidentifikasi oleh kepala elit, satgas. Itu kata Pak Mutia Rizal, ya kan? Risiko cenderung ditutup-tutupi, dirahasiakan. Kita tidak berani jujur terhadap risiko. Akhirnya risikonya jadi tadi, kok saya baca, kok risiko begini ya? Gitu. Nah, kalau menurut dia harusnya risiko itu diedukasi oleh kelompok bersama-sama, komunitas kayak kemarin tadi malam. Kemudian dengan melibatkan semua anggota kelompok, pimpinan setiap jenjang itu harus bisa menjadi sumber risiko. Ingat, di dalam Koso area disebut sebagai risknya strategi. Ya. Nah, kemudian prosesnya, identifikasi, analisis, evaluasi risiko dilakukan harusnya melalui konsensus, bukan perintah. Ya. Tidak sekedar registrasi, tidak sekedar diwakili oleh satgas, tapi semua harus info. Nah, kemudian komunikasi itu harus jadi omongan sehari-hari di warung kopi, di WC, gitu ya. Kita ketemu, kita harus bicara tentang risiko, ya. Nah, kemudian bagaimana sekarang peran Apip? Kalau gitu Pak, karena ini kebanyakan pesertanya Apip, ya. Pak Sekdanya masih ada nggak ya? Udah masih ada. Jadi Apip itu ada dua hal. Satu, dia akan berperan dalam hal maturitas, mengawal kematangan, dan kedua menjaga aktivitas sesuai dengan PP 60 itu menjaga aktivitas. Nah, dalam bentuk kematangan seperti apa? Ya dia harus jadi fasilitator, berubah, bukan hanya melihat, mengaudit, nunggu, pos. Saya dulu sudah dengar KKP sudah sampai ke ex ante, ya, sampai ke perencanaan, ya Pak ya. KKP itu challenging-nya itu. Leading sektor dalam pembentukan budaya risiko, kemudian penilaian kematangan risiko, itu adalah berbagai kegiatan yang sifatnya konsuling terhadap risk-based analysis, kemudian trade line of defense, sama, kemudian pengawas kegiatan mengalami berbagai macam kegiatan sifatnya assuran. Strategi pengembangan area seperti depan, manajemen akan berkembang dan matang jika budaya risiko dibentuk dan dipupuk. Berapa menit lagi, Pak Muratur? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Menciptakan cara alternatif dalam pembentukan budaya risiko secara alami, membentuk komunitas risiko, keterlibatan seluruh anggota, demokrasi deliberatif, data risiko, menciptakan gimmick, ya. Kemudian jangan hanya terjebak pada mekanisme dan proses manajemen risiko, ya. Lebih orientasi pada substansi. Ini yang kita lihat, hubungan manajemen risiko dengan PIBR. Dia harus integrated, ya. Tidak boleh disconnected antara manajemen risiko dengan PIBR. Pada akhirnya akan membangun budaya risiko dan tidak bisa terlepas daripada SPIP. Saya sepakat bahwa peran daripada leader itu sangat penting. Karena itu framework kita, BPKP sudah mendevelop dan akan mendevelop lagi beberapa hal seperti di depan. Jadi BPKP akan membangun salah satunya kepemimpinan dan governansi, ya. Kemudian kapabilitas pengawasan intern diperkuat. Tentu sudah jalan
sistem pengendaliannya, budaya risiko, pengendalian risiko, struktur dan proses, integrasi manajemen risiko, edukasi, risk management fraud itu harus dikembangkan, itu jagoannya Pak Kris. Kemudian manajemen informasi dan pengukuran maturitas, audit manajemen risiko, pengawasan internal berbasis risiko, audit kinerja berbasis risiko, audit risiko fraud. Nah, kita coba develop kira-kira modelnya seperti apa. Kita bayangkan seperti alat kemudinya di kapal. Jadi kalau sudah digital kan tinggal pencet, gitu kan, tidak perlu ada jangkarnya. Kira-kira seperti ini. Jadi kita tengahnya itu harus tujuan KLPK pada dasarnya. Ini kita sebut namanya adalah manajemen risiko terintegrasi dalam pengelolaan kinerja berbasis budaya KLPK. Nah, roadmapnya ini nanti kita bicarakan di setengah dua, ya. Harusnya step pertama itu budaya risiko berkembang, kedua pengawasan internal telah berbasis risiko, kemudian setiap hal itu harusnya matang budaya risikonya. Nanti kemudian pastikan perencanaan strategis dan manajemen kinerja itu sudah terintegrasi berbasis risiko. Nah, kalau itu kita lakukan, maka ada ukurannya. Setiap pegawai mampu menjelaskan risiko komunitas dan mitigasinya. Seluruh kegiatan pengawasan aktif telah berbasis risiko. Munculnya kompetisi antar komunitas dalam memitigasi risiko. Kemudian tingginya kepuasan masyarakat, stakeholder terhadap sektor publik. Kemudian teknologinya informasi juga siap harus dibangun. Seperti di Kementerian Agama sudah membangun Business Information System. Kemudian nextnya Risk Management Information System. Nextnya lagi Risk Based Audit Information System. Nanti pada akhirnya adalah kita berlandaskan pada Continuous Audit, Continuous Monitoring, di mana kita mengarah kepada Agile Audit. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Persis 25 menit dari waktu yang diberikan. Berikutnya sesi saya serahkan ke Pak Ilham. 20 menit sampai 25 menit lah maksimal. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan mencoba sharing artinya dari sisi perspektif lebih lokal ya, maksudnya lokal government, di mana tadi sebenarnya Pak Rudi sudah menceritakan secara komprehensif ya bagaimana konsepsi tentang MR yang kita akan bangun ke depan, kemudian apa yang sedang saat ini kemudian kita kembangkan, termasuk sampai akhirnya tadi bagaimana sih sebenarnya roadmap yang kemudian sama-sama nanti kita kerja bersama, baik dari sisi kementerian, lembaga maupun Pemda. Ini ada kerja bareng sebenarnya, baik BPKP kemudian lembaga maupun Pemda. Nah, sudah. Dalam kesempatan ini saya mungkin lebih sifatnya pragmatis karena tadi sudah diborong oleh Pak Rudi sebenarnya dari sisi konsepsi semua, dari sisi teori, rangka kebijakan yang sudah dibangun oleh BPKP maupun nanti roadmap-nya. Nah, pada kesempatan ini saya sedikit bercerita, nanti akan diawali sebuah cerita kenapa kita perlu dalam hal ini Pemda merasa perlu untuk sadar terhadap risiko dan kemudian perlu bagaimana kemudian mengelola risiko dalam konteks tadi bersama-sama memastikan bahwa tujuan dari Pemda, visi-misi dari Bupati itu nantinya bisa tercapai. Tentunya dengan beberapa kebijakan, arah dan kerangka-kerangka yang tadi sebenarnya sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Rudi. Mungkin next Mas, saya akan mencoba bercerita tentang, karena ini sifatnya konteksnya adalah Pemda, saya berceritanya tentang daerah gitu ya. Kalau tadi Pak Rudi banyak kemudian konteksnya adalah kementerian lembaga, Pemda tentunya di seluruh Indonesia kita mungkin perlu mengenal sebuah kisah di mana kami pada saat itu di awal tahun 2019 pada saat kami mencoba melakukan survei awal untuk membuat semacam pedoman pengelolaan risiko yang mungkin Bapak sekalian sudah dapat ya pada saat malam tadi. Jadi saya yang bercerita, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu gambar yang ada di depan ini di daerah mana Bapak sekalian?
Pulau Padar ya. Di mana Bu? Labuan Bajo ya, Manggarai Barat. Ada sebuah cerita yang kemudian pada saat itu kami brainstorming gitu ya, fokus group discussion, di mana pada saat itu kami menghadirkan beberapa kepala OPD. Pada saat itu sebenarnya yang paling fokus adalah OPD yang mengurusi urusan pariwisataan. Jadi ada urusan pilihan dalam hal ini, urusan pariwisata yang di Kabupaten Manggarai Barat yang kita ada diskusi tentang apa sih yang resiko yang ada ketika kita kemudian memfokuskan misalkan sebuah Pemda itu fokus misalkan menjadikan prioritas kepala daerah sebagai utama. Kebetulan di Manggarai Barat ini dia mencoba menggalakkan yang namanya pariwisata gitu. Di sana ada Pulau Komodo, ada Pulau Badar gitu ya. Di mana kemudian setiap periodik yang dituntut itu misalkan tidak ketersapaian terhadap capaian misalkan kunjungan wisata, pendapat asli daerah itu tidak tercapai, itu yang selalu dituntut adalah kepala dinas pariwisatanya saja gitu. Nah, misalkan dulu waktu itu masih Bu Kepala Dinas, kenapa kok sampai sekarang capaian di triwulan pertama itu kunjungan wisatanya itu kok rendah gitu ya, dari target misalkan 1.000 orang kemudian hanya baru 100-an gitu. Padahal potensi wisata yang ada di sana itu sangat besar. Ada apa di sana gitu ya. Kemudian setelah kita brainstorming ternyata banyak penyebab. Artinya sebenarnya risiko tidak tercapainya tujuan tadi dari urusan pariwisata itu ternyata tidak hanya tanggung jawab dari kepala dinas pariwisata. Setelah kita bedah ternyata misalkan untuk sampai ke sana pun, misalkan dari Kupang untuk sampai kepada Labuan Bajo itu tarif pesawat itu sangat luar biasa mahal, sampai jutaan, sampai 1,5 juta sampai 2 juta. Padahal kalau kita hitung mungkin dari Kupang ke Jakarta atau dari Jakarta ke Singapura bahkan lebih murah. Artinya sebenarnya ada tanggung jawab atau fungsi dari dinas yang lain dalam hal ini perhubungan, bagaimana dia berkoordinasi bersinergi dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai dan seterusnya yang kemudian bisa mengkondisikan suatu urusan misalkan urusan pariwisata itu menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya resiko renteng gitu ya ada di semua OPD, termasuk kemudian kita bedah pada saat itu ternyata untuk menuju tempat-tempat pariwisata itu jalan-jalanan atau misalkan jalan menuju sana itu masih jelek, kurang layak gitu. Artinya di situ ada fungsi atau fungsi dari dinas-dinas yang lain, dinas perhubungan dan yang lainnya.